Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, yang mana nikmat ini sering dilalaikan oleh manusia. Bahkan seorang muslim punya kemungkinan untuk melupakan nikmat tersebut. Bahkan hampir semua manusia sering melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang yang melupakan nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'rifuna nikmatallah tsumma yunkirunaha wa aktsaruhum kafirun. Banyak di antara manusia yang mereka tahu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadanya. Nikmat sehat, ketika ditanya siapa yang memberikan, mereka tahu Allah yang memberikan. Nikmat harta, ketika ditanya siapa yang memberikannya, mereka tahu Allah yang memberikannya. Akan tetapi mereka mengingkari bahwa semua itu dari Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menunaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kesehatan itu tak menghantarkan dirinya kepada Allah, tak menjadikan ibadahnya lebih giat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak yang Allah berikan harta kepadanya, tapi dengan hartanya tersebut dia lebih suka menyimpannya dan menabungnya daripada mengeluarkannya untuk fakir miskin atau untuk pembangunan sebagai amal jariah untuknya, baik itu pembangunan masjid ataupun pondok pesantren ataupun majlis ataupun jalan umum yang dipakai oleh masyarakat. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kita tahu Allah yang memberikan nikmat kepada kita, tapi pada hakikatnya kita mengingkarinya. Wa aktsaruhumul kafirun. Ternyata banyak di antara orang yang tahu nikmat tapi ternyata kafir. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, ya, nikmat adalah salah satu di antara perkara ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau engkau mengaku menyembah Allah, kalau engkau mengaku hamba Allah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur tak diucapkan hanya dengan lisan. Maka kata para ulama, ibadah syukur yaitu dikerjakan dengan tiga. Yang pertama dengan hati kita. Kita meyakini nikmat yang Allah berikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Kemudian kita ucapkan dengan lisan kita, dengan ucapan alhamdulillah, kita memuji siapa yang memberikan nikmat. Kemudian kita gunakan untuk sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari syukur. Tapi terkadang kita hanya memaknai syukur itu dengan ucapan alhamdulillah, tapi ternyata hatinya meyakini nikmatnya bukan dari Allah, atau mungkin tak pernah diamalkan dengan perbuatan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita, mengajarkan tentang apa sih tujuan kita hidup di dunia. Kita hidup di dunia bukan hanya untuk tidur, kita hidup di dunia bukan hanya untuk makan, kita hidup di dunia bukan hanya untuk bekerja, kita hidup di dunia bukan hanya memenuhi syahwat. Kalau seandainya kita hidup di dunia hanya untuk itu, apa bedanya kata para ulama kita dengan bahaim? Apa bedanya kita dengan binatang yang mana mereka kerja kemudian untuk diberi makan?
Apa bedanya kita dengan itu, kata para ulama? Maka dari itu diutusnya Nabi, salah satu di antaranya untuk menjadikan diri kita tahu apa sih tujuan hidup di dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kepada kita, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadikan seluruh amal kegiatan kita di dunia, baik itu yang berupa ukhrawi dari Allah dan Rasulnya atau duniawi, maka jadikan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menyesal, karena sesungguhnya nanti pada hari kiamat ada yang namanya yaumul hisab, ada namanya yaumul jaza, ada yang namanya hari pembalasan, ada yang namanya hari nanti kita dihisab oleh Allah, ditanyakan seluruh amalan kita ketika kita hidup di dunia. Jangan sampai kita menyesal. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala sering menamakan hari kiamat itu dengan nama yang banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-saah. Ketika ditanya yas'alunaka 'anis saah, kapan terjadi hari kiamat? Kenapa dinamakan hari kiamat saah? Kata para ulama, karena pada saat itu waktu yang terakhir untuk kita hidup di dunia dan tidak ada lagi amalan-amalan. Kemudian ada juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tammah. Fa idza ja'atit tammatul kubra, kalau sudah datang malapetaka yang besar, karena memang pada hari kiamat seluruh malapetaka itu besar dan kita tidak akan bisa lari darinya. Manusia tidak akan bisa lari dari malapetaka tersebut. Kemudian Allah juga mengatakan sakha. Fa idza ja'atis sakha, Allah menamakan itu semua. Kemudian Allah juga namakan al-qari'ah, Allah juga menamakan al-qiyamah, karena seluruh manusia nanti akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Tidak ada duduk. Ketika kita menunggu sesuatu, kita bisa istirahat duduk dulu ketika belum datang atau belum dimulai penghisaban atau belum dimulai acara. Tapi nanti di hari kiamat seluruh manusia tidak ada yang duduk, mereka sibuk dengan urusannya dan takut dengan urusannya. Dan dinamakan juga hari kiamat yaumul hasrah. Allah menamakan hari hasrah, atau hari di mana semua manusia itu akan merasa yang namanya menyesal. Kenapa menyesal? Bahkan yang menyesal itu bukan hanya orang kafir, bukan hanya orang fasik, bukan hanya orang pelaku maksiat, tapi ternyata orang mukmin pun akan merasakan penyesalan. Maka dari itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun." Wahai Muhammad, peringati kepada orang-orang baik kafir ataupun muslim bahwasanya akan ada nanti yaumul hasrah, yaitu hari di mana semua manusia akan menyesal. Orang kafir akan menyesal ketika Allah sudah menetapkan di mana tempatnya, ini neraka, ini surga. Mereka semua nanti akan menyesal, sehingga nanti mereka akan menyesal dan mengatakan, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim, ketika mereka mengatakan, ya Allah, kenapa kami melihat neraka? Dan dulu ketika kami di dunia tidak mau mengikuti jalan Nabi SAW, sehingga kami tersesat dan kami menyesal pada hari ini. Akan tetapi penyesalan itu tidak akan bermanfaat dan sia-sia. Maka dari itu kita yang masih hidup di dunia ini, mari kita gunakan sisa hidup kita, karena kita tidak tahu hidup kita sampai kapan, untuk menambah amal supaya kita nanti tidak menyesal. Sebagaimana disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tafsirnya Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya bukan hanya orang kafir yang nanti akan menyesal, ternyata orang mukmin pun nanti dia akan menyesal. Apa penyesalannya? Kenapa aku tidak menambah amalanku ketika di dunia? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu anna lahu dzikra. Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan neraka, kemudian pada hari itu juga manusia teringat dengan apa yang dilakukan ketika di dunia. Dulu saya melakukan ini, dulu saya melakukan itu, dulu saya berbuat ini, dulu saya berbuat itu. Teringat semuanya. Kemudian apa? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka akan mengatakan, ya Allah, seandainya dulu ketika aku hidup di dunia, aku pergunakan hidup itu untuk melakukan kebaikan supaya aku mendapatkan kehidupan yang abadi nanti di akhirat, yaitu di surga. Maka dari itu ma'asyiral muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita menyesal nanti pada yaumul hasrah, yaitu pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima penyesalan kita. Maka dari itu jangan sampai ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang peringatan, kita lalaikan.
Banyak orang-orang yang ketika diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lalai dan meremehkan maksiat. Ketika diingatkan tentang dosa, mereka seolah-olah menganggap nanti juga akan diampuni oleh Allah. Nanti juga akan dikeluarkan dari neraka kemudian dimasukkan ke surga. Tidak. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan kepada ahlu surga dan ahlu neraka di dalam riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau meriwayatkan Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan nanti kepada penduduk neraka dan penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, hal ta'rifuna ma hadza, apakah tahu siapa ini? Kemudian ahlu surga melihat dan mengangkat kepalanya, ya Allah, na'rifuhu, kami mengetahui itu adalah kematian. Kemudian ahlu neraka, wahai ahlu neraka, kamu tahu siapa ini? Ya Allah, kami tahu itu kematian. Kemudian fayuzbah, mati itu disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga, ya ahlul jannah khuludun fala maut, wahai penduduk surga, kekal kamu di surga, tidak ada kematian. Ya ahlun nar khuludun fala maut, wahai ahlu neraka, kekal tidak ada kematian. Maka di sini dalil nanti akan menyesal orang-orang kafir, seandainya dulu aku di dunia melakukan amal sedikit saja, setidaknya aku akan dikeluarkan di dalam neraka ini. Bahkan seandainya kematian itu tidak disembelih oleh Allah, maksudnya tidak dihilangkan oleh Allah, tentunya saya akan mati dan saya akan masuk surga. Maka jangan sampai kita sebagai kaum muslimin menyesal ketika kita nanti sudah dikumpulkan di padang mahsyar dengan melalaikan apa saja yang Allah perintahkan dan menjalankan apa saja yang Allah larang, maka nanti kita akan mendapatkan penyesalan. Masyarul muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, supaya kita selalu berintrospeksi diri, memperbaiki diri, amalan apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita hidup di dunia atau lahir ke dunia tidak membawa sesuatu, kemudian kita juga hidup di dunia mengejar sesuatu, meninggal tak membawa sesuatu, dan nanti dikuburkan dan menghadap Allah tidak membawa sesuatu? Maka rugilah kita ketika kita tak punya bekal apa-apa. Maka silahkan ya, mumpung umur masih ada di dalam jasad kita, jangan sampai ketika kita sudah ditinggalkan oleh ruh kita ternyata kita mendapatkan penyesalan. Jangan tunggu dua perkara, kata para ulama, untuk bertobat ketika kita melakukan keburukan. Apa dua perkara ini? Yang pertama, jangan tunggu ruh kita sampai ke kerongkongan, karena kata Allah Subhanahu wa taala, falaula id balagatil hulqum, ketika sudah ruh nyampe kerongkongan maka tidak akan diterima taubat. Yang kedua, keadaan di mana matahari tidak terbit lagi di timur tapi terbitnya di barat, ketika itu kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima seseorang yang punya keimanan atau kefasikan atau kekufuran yang ketika matahari sudah terbit di barat kemudian bertobat, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau orang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimin min kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'in ila ridwanihi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, yawma ya'uddu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila wa laqad adallani 'ani dzikri ba'da id ja'ani wa kana syaitanu lil insani khudula. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bada fihi bi nafsihi haitsu qala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr.
ربنا تقبل منا أعمالنا ربنا تقبل منا أعمالنا ربنا تقبل منا أعمالنا اللهم اجعلنا حياتنا في كل خير اللهم اجعل حياتنا في كل خير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم